Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini ada beberapa informasi terkait kucing yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi di rumah saya itu saya mempunyai kucing sekitar 9 ekor. Nah, 9 ekor ini semuanya adalah kucing liar yang datang ke rumah. Dari 9 ekor kucing ini sudah saya urus dari kecil hingga besar. Selama sejauh itu tidak ada penyakit apapun yang menyerang mereka gitu. Jadi waktu kemarin ini pengalaman saya, ada satu kucing, dia itu demam. Panasnya minta ampun gitu, sama seperti manusia, panas sekali badannya. Kemudian dia tidak mau makan, kemudian dia lesu, terus muntahnya itu berwarna kuning dan juga dia diare. Nah, dari ciri-ciri ini waktu itu saya belum tahu ini penyakitnya apa. Jadi saya biarkan aja dan saya kira itu bahwa itu penyakit cacingan. Nah, ternyata setelah saya kasih obat cacing ke kucing tersebut, 1 hari setelah saya kasih obat cacing, dianya sehat. Sehatnya tapi tidak bermain ya, maksudnya dia masih mau makan walaupun cuma sedikit. Tapi setelah selesai memberikan obat dan dia mau makan, besoknya dia kembali lagi seperti itu. Justru badannya semakin lemah dan semakin tidak berdaya, tidak mau makan, apapun tidak mau. Jadi jalan itu sudah seperti kucing yang akan mati gitu ya. Jalan, habis itu jalan sebentar, habis itu duduk. Nanti jalan sebentar lagi, duduk lagi, seperti udah nggak kuat gitu. Jadi waktu itu saya coba ke pet shop ya, tanya-tanya itu penyakit apa sih. Ternyata orang pet shop nggak tahu. Dan disaranin untuk kasih obat cacing lagi. Dan akhirnya waktu itu saya ke pet shop itu untuk beli obat cacing. Dan ketika saya pulang sampai di rumah, ternyata kucing saya sudah kaku, sudah mati gitu ya. Jadi saya pikir bahwa saya yakin ini bukan penyakit cacing. Akhirnya saya tanya kepada kawan yang dulunya dia pernah punya kucing dan kucingnya tuh pada mati. Nah, itu apa penyebabnya? Ternyata dulu dia pernah periksa ke dokter bahwasannya kucingnya itu terkena penyakit virus yang namanya panleukopenia. Seperti itu tulisannya, panleukopenia. Nah, penyakit virus ini itu adalah penyakit yang paling berbahaya untuk kucing. Termasuk yang paling berbahaya juga untuk kucing yang masih kecil. Setelah mendapatkan informasi tersebut, barulah saya tahu bahwa penyakit yang diendap oleh kucing saya adalah virus panleukopenia. Namanya agak susah ya, nama kimia. Nah, jadi dari sini saya tuh coba search di Google gitu, karena setelah satu kucing saya mati, ternyata 2-nya lagi itu jangkit virus yang sama. Mereka juga mengalami demam, mereka juga mengalami lesu, nggak mau makan, muntah, dan diare, sama persis seperti kucing yang pertama. Seperti itu. Jadi saya setelah mengetahui informasi itu, saya kemudian langsung search di Google bahwa ternyata, nih saya catat ya, coba kita bacakan. Ternyata penyebab dari panleukopenia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus parvovirus yang sangat erat kaitannya dengan parvovirus yang ditemukan pada anjing. Virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi, namun juga secara tidak langsung melalui kontak dengan barang yang terkontaminasi. Jadi ternyata penyebab kenapa 2 kucing saya itu juga terserang virus yang sama itu ternyata karena yang pertama, kita tidak menjaga kebersihan tempat sekitar mereka bermain. Kemudian yang kedua, kita terlalu abai dengan kebersihan mereka. Yang kita tidak tahu itu kemungkinan muntahan atau kotoran dari kucing yang bervirus pertama ini terkena ke 2 kucing yang selanjutnya yang mati karena terkena virus ini juga. Seperti itu. Berarti kan tidak menjaga kebersihan sekitar mereka gitu kan. Mungkin mereka terkena kotoran muntahnya atau terkena kotoran diarenya, kita tidak tahu. Nah, satu juga
penyebab kenapa kucing lain bisa terkena penyakit yang sama dengan kucing pertama itu karena kemungkinan kita suka megang-megang kucing yang pertama nih, terus kita tidak cuci tangan, kita tidak menjaga kebersihan, kemudian kita memegang kucing yang kedua dan ketiga. Sudah pasti penularan terjadi akibat tangan kita. Kita kucing yang berpenyakit di pertama, kemudian penyakit berpindah melalui tangan ke mereka berdua. Seperti itu. Itu penyebaran yang cepat membuat kucing-kucing lain dapat terinfeksi juga. Terus saya juga search di Google, maksudnya dampak-dampak apa sih virus ini masuk ke, kenapa membuat kucing tidak mau makan, kenapa membuat kucing jadi diare, jadi muntah dan lain sebagainya. Coba kita baca ini, saya sudah nuliskan ya. Virus juga menyebabkan penurunan sel darah putih secara signifikan. Membuat kucing yang terkena rentan terhadap infeksi bakteri sekunder. Dehidrasi dan infeksi bakteri sekunder seringkali mengancam jiwa dalam kasus ini. Nah, biasanya kalau di dokter itu mungkin diberi solusinya adalah diinfus ya. Karena tidak ada obat untuk penyakit ini gitu, tidak ada obatnya, sehingga kalau seperti kita orang awam, kalau saya kemarin itu saya kasih susu Bir Brand itu rajin setiap hari gitu ya. Kemudian saya juga rajin memberikan vitamin itu supaya mencegah perkembangan dari si virus tersebut. Nah, jadi ketika itu saya tidak ingin kucing saya yang lain juga terkena gitu, karena saya sudah begitu sayang ya dengan mereka walaupun mereka hanya seekor hewan gitu. Jadi dengan cara saya membeli kandang gitu, jadi saya memisahkan antara kucing yang sakit dengan kucing yang sehat. Kucing yang sehat justru saya masukkan ke dalam kandang. Nah, karena kucing yang sakit ini kan kemungkinan mereka sudah menyebarkan virus di mana-mana. Jadi biarlah mereka mati gitu, mati di luar kandang, dan saya meletakkan yang sehat ini dalam kandang agar mereka tidak terkena virus yang udah tersebar di mana-mana, seperti itu. Kemudian lokasi sekitaran yang biasanya tempat mereka bermain si kucing sakit ini, saya berikan disinfektan gitu ya, saya semprot disinfektan gitu. Terus rumah juga saya bersihkan sebersih mungkin, nah agar tidak ada penyebaran lagi yang terjadi. Nah, jadi itu terkait beberapa informasi tentang kucing yang saya pelihara gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua menemukan penyakit yang tadi tuh, ciri-ciri penyakit yang tadi, pertama demam tinggi, kemudian dia juga diare, kemudian juga muntahnya itu warna kuning gitu. Nah, terus juga dia nggak mau makan, berarti ciri-ciri dari keempat ini adalah dia mengidap penyakit itu Panleukopenia. Cukup menyulitkan sih ya bagi kita orang awam ini untuk mengurus kucing liar gitu. Cuman ya kita nggak menutup kemungkinan bahwa kebaikan yang sedikit yang kita lakukan ini akan bermanfaat di suatu saat nanti gitu. Jadi walaupun kita sekarang susah-susah nih ngurus kucing, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha bagaimana sih si kucing ini dapat sehat gitu, dapat kita selamatkan jiwanya. Baik, begitu dan segitu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.